Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di YouTube-nya Reza Fazaki. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang bisnis dan kesuksesan. Pada permasalahan kali ini, mungkin kita bisa melihat dan mempelajari dari orang-orang sukses terdahulu, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Apa yang kita pikirkan harus kita jalankan. Jangan cuma kita pikirkan, jangan cuma kita bermimpi, tapi tidak pernah kita menerapkan apa yang kita mimpikan tersebut. Hidup itu tidak mustahil, tergantung kita yang mau berusaha dan mengupgrade diri kita untuk jadi lebih baik. Pembisnis muda sekarang banyak. Kalau di Aceh, kita jangan membahas terlalu jauh. Kalau di Aceh, pembisnis muda, kita ambil contohnya Abang Miftah Armia pada bisnis Jawar. Kemudian di Indonesia ada pembisnis wanita yang sedang naik daun, yaitu MS Glow punya Sandi Purnamasari. Kita harus banyak belajar, harus mencari tahu apa saja tips dan trik sukses dari orang-orang tersebut. Kemudian yang paling hits sekarang yaitu Sheila Saukia, merek baju, merek fashion, merek make upnya SS itu sudah terkenal sampai ke Indonesia maupun ke luar negeri. Kita harus belajar dari orang sukses tersebut. Maka pada kali ini kita akan membahas 5 sifat orang sukses. Yang pertama, berpikir sukses. Kita bayangkan, semua berasal dari pikiran kita. Jika kita menanamkan pikiran positif, maka hasilnya akan positif. Jika kita menanamkan pikiran negatif, maka hasilnya akan negatif. Jika kita berpikir sukses, mencari tahu arti kesuksesan, mencari tahu orang-orang yang sukses, belajar dari orang-orang yang sukses, insya Allah kita akan sukses juga. Intinya jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar terus, update ilmu terus, berkenalan, membuka networking sehingga kita menjadi orang sukses. Kemudian yang kedua, berpikir fokus. Ini yang sangat penting, wahai kawan-kawan semua, dikarenakan fokus adalah hal yang utama. Kenapa? Karena kita harus konsisten pada satu kegiatan ataupun satu bisnis yang mau kita bangun. Jika sudah fokus dan sudah bisa mengembangkan satu bisnis, baru mengembangkan bisnis sampingan yang sedikit agak tidak beda jauh dengan bisnis pertama. Fokus artinya kita harus setiap hari menjalankan ketika mau jatuh tetap bisnis itu, mau rugi tetap bisnis itu, kalau kata orang sukses 1000 kali gagal pasti 1 kali akan sukses. Itu teorinya. Maka fokus dan konsisten. Bangun sistem keuangan, bangun sistem karyawan. Apa yang tidak bagus semua diperbaiki, insya Allah akan sukses. Kemudian yang ketiga, berpikir realita. Kita harus berpikir tentang realita. Maksudnya di sini kita harus berpikir apa yang terjadi
ke depannya. Apa yang sedang kita jalani, jangan kita berpikir menghayal terlalu jauh. Kita membangun seperti Mark Zuckerberg itu terlalu jauh. Pada tahap kita mau buka usaha apa? Usaha kelontong. Itu sudah, jangan berpikir terlalu besar. Usaha kelontong berapa modalnya yang ada sama kita? 500.000. Buka aja yang 500.000. 2 juta, buka aja 2 juta. Jangan terlalu banyak memikir, oh orang lain sudah besar, kita nggak punya modal besar. Itu jangan terlalu memikirkan di dalam pikiran kita. Tapi berapa yang ada uang harus kita jalankan. Tujuannya apa? Karena yang ada sekarang itu yang harus kita usahakan. Insya Allah nanti kita akan sukses. Dari 200.000 jadi 2 juta, dari 2 juta jadi 200 juta, dari 200 juta jadi 2 miliar. Insya Allah. Jangan pernah putus asa dan tetap semangat. Yang keempat, berpikir untuk beradaptasi. Inilah yang sangat penting. Ini yang sangat penting. Kenapa kadang-kadang bisnis sekarang mundur ataupun bangkrut? Itu dipengaruhi oleh adaptasi. Contohnya Nokia itu tidak mau beradaptasi dengan kondisi di kala lain oleh produk Cina, oleh iPhone, sehingga mundur. Tapi maka yang terpenting adaptasi. Contoh, kalau kita buka kedai kelontong, kita ambil cara-cara terbaru ataupun kita buat promo-promo tertentu sehingga orang lain menarik, cara menyusun barang sehingga orang lain menarik. Itulah yang penting untuk kita harus ikut beradaptasi. Jangan selalu jual seperti orang kebaikan, harus tampil beda. Nah, itulah yang harus kita pahami dan harus kita belajar. Yang kelima, berpikir mencari saingan. Ini yang sangat penting kawan-kawan. Jangan anggap saingan itu sebagai saingan, tapi saingan itu menjadi motivasi agar kita menjadi lebih baik ke depannya. Contohnya, saingan kita ada, saya dengar tentang orang Cina. Orang Cina, setiap orang itu berjualan, orang itu tidak pernah mencari untung besar, asal untung kecil, cepat perputaran, itulah yang penting. Kemudian orang Cina ketika membuka usaha, orang itu di sekelilingnya itu dijaga. Contoh dijaganya yaitu ketika belum laku orang di sampingnya, maka orang tersebut akan suruh membeli orang di samping. Tujuannya biar sekeliling orang ini terjaga. Itu yang harus kita pelajari. Ya. Kemudian untuk maju usaha kita 3 cara: sedekah, membantu orang lain, dan membantu orang tua. Insya Allah akan sukses. Sekian motivasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.